Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Introduction Set, Characteristic and Function. Anggota kelompok 4 yaitu Hafiz Al-Mirza, Irma Sanila, Muhammad Farizal, Muhammad Isra, dan Isnan Meliana Ramadan, itu saya sendiri. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Irma Sanila. Kepada Irma dipersilakan. Saya Irma Sanela. Di sini saya akan menjelaskan tentang set instruksi. Apa itu set instruksi? Set instruksi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan instruction set atau instruction set arsitektur yang disingkat dengan ISA, didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan yang terakhir, operasi I/O eksternalnya jika ada. ISA ini juga merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman semua kode-kode biner atau disebut dengan opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau mesin language untuk ISA yang bersangkutan. ISA yang populer digunakan adalah set instruksi Intel Chip x86, IA64, IBM PowerPC, Motorola 68000, SunSpark, Dell Alpha, dan lain-lain. Set instruksi lanjutan. ISA kadang-kadang digunakan untuk membedakan kumpulan karakteristik yang disebut di atas dengan mikroarsitektur prosesor yang merupakan kumpulan teknik desain prosesor untuk mengimplementasikan set instruksi atau mencakup mikrokode, pipelin, sistem cache, manajemen daya, dan yang lainnya. Komputer-komputer dengan mikroarsitektur berbeda dapat saling berbagi set instruksi yang sama. Sebagai contoh, prosesor Intel Pentium dan prosesor AMD Alton mengimplementasikan versi yang hampir identik dari set instruksi Intel x86. Tetapi jika ditinjau dari desain internalnya, perbedaannya sangat radikal. Konsep ini dapat diperluas untuk ISA yang unik seperti TIMI yang terdapat dalam IBM System 38 dan IBM IAS 400. Oke, terima kasih kepada Irma Sanila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farizal, yaitu tentang karakteristik set instruksi. Kepada Muhammad Farizal dipersilakan. Karakteristik set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU. Jadi, karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. Operasi CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dieksekusinya. Instruksi-instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Set fungsi dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dieksekusi oleh CPU dikenal sebagai set instruksi CPU. Setiap instruksi harus terdiri dari informasi yang diperlukan oleh CPU untuk dieksekusi. Berikut adalah elemen-elemen set instruksi. Yang pertama adalah operation code, yaitu untuk menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada source operand reference, yaitu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, yaitu merupakan hasil dari operasi yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah next instruction reference, yaitu untuk memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Hal yang menyulitkan programmer atau pembaca jika berhadapan dengan representasi binari dari instruksi mesin. Karena itu, telah menjadi hal umum untuk menggunakan representasi simbol pada instruksi mesin. Opcode direpresentasikan oleh singkatan, disebut mnemonik, yang mengindikasikan awal operasi. Contoh umumnya adalah sebagai berikut. Pertama ada ADD atau add, yaitu tambah.
Selanjutnya ada sub atau subtract, yaitu kurang. Selanjutnya ada mul atau multiply yaitu kali. Selanjutnya ada div atau divide yaitu bagi. Selanjutnya ada load, yaitu mengambil data dari memori. Dan yang terakhir adalah store, yaitu menyimpan data ke memori. Oke, terima kasih kepada Muhammad Farizal. Selanjutnya yaitu fungsi set instruksi yang akan dibacakan oleh Muhammad Isra. Kepada Muhammad Isra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isra, saya dari kelompok 4 dan saya akan melanjutkan materi setelah Farizal. Di sini saya akan menjelaskan fungsi set instruksi. Kita lanjut ke materinya. Fungsi set instruksi yang pertama itu adalah tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa pemrograman berbentuk simbol khusus yang bukan abjad. Berikut adalah beberapa tipe operan. Yang pertama itu ada addresses pengalamatan. Yang kedua ada numbers, angka-angka. Yang ketiga ada karakter. Yang keempat ada logical data. Kita lanjut ke fungsi set instruksi lanjutan. Yang kedua ini ada design set instruksi. Yang pertama di sini ada operation repertory, berapa banyak dan bagaimana operasi dibutuhkan dan seberapa kompleks operasinya. Yang kedua ada data types, jenis data apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada instruction format, panjang instruksi dalam bit, jumlah, alamat, ukuran, dan sebagainya. Yang keempat ada register, banyaknya register yang dibutuhkan instruksi dan kegunaannya. Yang kelima ada addressing, mode pengalamatan yang dibutuhkan. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh Hafez. Oke, untuk Hafez mungkin dipersilakan. Selanjutnya tipe operasi yang pertama adalah transfer data. Transfer data adalah merupakan instruksi yang sangat fundamental, sangat penting dalam sebuah mesin. Instruksi data transfer harus memiliki beberapa prasyarat, seperti yang pertama adalah lokasi sumber dan tujuan operan. Setiap lokasi harus berupa register memori ataupun register CPU. Lalu yang kedua, indikasi panjang data yang akan ditransfer. Dan prasyarat selanjutnya adalah metode pengalamatan setiap operan. Tipe operasi yang kedua adalah aritmetika. Operasi aritmetika sama pentingnya dengan operasi data transfer, karena operasi ini merupakan dasar bagi suatu mesin untuk melakukan operasi misalnya adalah operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Operasi aritmetika dapat dilakukan pada bilangan integer atau bilangan bulat maupun bilangan floating point pada komputer-komputer generasi terbaru atau bilangan desimal. Floating point disebut juga bilangan desimal. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tipe operasi logika. Tipe operasi logika ini melakukan operasi antar perbandingan kebenaran suatu nilai dan melakukan operasi seperti operasi N atau operasi tambah kali, lalu operasi OR atau operasi tambah, operasi XOR, operasi NOT. Yang tipe operasi selanjutnya adalah konversi. Set instruksi konversi melakukan operasi untuk merubah format atau mengoperasikan format data, misalnya konversi dari desimal ke biner. Dan yang kelima adalah sistem control. Instruksi control system adalah instruksi yang bisa dieksekusi jika prosesor berada dalam kondisi tertentu atau mengeksekusi program dalam area memori yang spesial. Biasanya dipesan dan dilakukan oleh sistem operasi. Contohnya adalah instruksi untuk merubah atau membaca proteksi keamanan disk penyimpanan. Yang selanjutnya adalah transfer of control. Sebuah instruksi mengikuti instruksi sebelumnya dalam sebuah rangkaian instruksi. Pecahan-pecahan instruksi dalam program memiliki fungsi untuk merubah urutan eksekusi instruksi. Untuk instruksi tersebut, operasi dilakukan oleh
yang dilakukan oleh CPU adalah memperbarui program counter untuk mengisi alamat instruksi pada memori. Yang selanjutnya adalah skip instruksi. Skip instruksi atau instruksi lewati atau lompat memiliki alamat yang tersirat. Biasanya instruksi ini menyiratkan untuk melewatkan sebuah instruksi sehingga alamat yang disiratkan sama dengan alamat instruksi selanjutnya ditambah dengan panjang satu instruksi. Dan yang terakhir, branch atau cabang, instruksi cabang. Instruksi cabang sering juga disebut dengan instruksi lompatan, memiliki alamat instruksi selanjutnya dieksekusi sebagai operannya sendiri. Karena itu, cabang dibuat jika menemui suatu kondisi tertentu. Jika tidak, maka instruksi selanjutnya akan dieksekusi sebagaimana biasanya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu set instruksi adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU. Karakteristik set instruksi adalah memiliki beberapa elemen fundamental yaitu operation code, store operand reference, resolve operand reference, next introduction reference. Set instruksi memiliki berbagai operasi code yang berguna mempresentasikan perintah kepada CPU. Oke, sekian diskusi kami. Apa teman-teman memiliki pertanyaan?